penyerahan secara simbolis bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Beberapa hari yang lalu, pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk voucher yang hingga saat ini sudah hampir 100% sudah terbelanjakan dari rencana 4.000 KPM atau keluarga penerima manfaat. Di samping itu, bantuan sosial juga berasal dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ada juga dari Kementerian Desa melalui Kepala Desa. Yang dari Kementerian Sosial namanya bantuan sosial tunai, saat ini sedang berjalan Bu Bupati, yang dicairkan melalui kantor pos kurang lebih 2.000 KPN. Lalu yang sebentar lagi kita akan memohon kepada Ibu Bupati untuk menyerahkan secara simbolis beras dari cadangan beras pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Saya luruskan pemberitaan yang ada dan berkembang di luar dari sejak mewabahnya COVID di Kabupaten Nunukan ini sampai dengan saat ini. Karena di sini ada masyarakat, ini harus kita luruskan, ya Pak ya. Karena jangan sampai kita ini terlalu gampang terprovokasi dengan keadaan yang ada ataupun pemberitaan media yang belum tentu kebenarannya. Jadi jika ada pemberitaan yang simpang siur atau belum dapat dipastikan kebenarannya, itu harus diklarifikasi terlebih dahulu. Apalagi jika ada yang mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak perhatian kepada masyarakatnya, itu salah besar. Tetapi bagaimana kami di pemerintah daerah ini memikirkan dengan keadaan keuangan kita yang terbatas tetapi mampu membantu seluruh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Nunukan. Tentu kita harus berbicara dengan kriteria-kriteria yang ada sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi memang tidak mudah kita bekerja di pemerintahan ini Bapak Ibu, ya. Jadi kita prioritaskan memang yang membutuhkan ataupun yang dalam arti kata memang tidak mampu, seperti itu. Ya, jadi kita ada beberapa kebijakan yang memang sudah diatur oleh pemerintah pusat, ada kebijakan yang memang kita atur di daerah. Namun semuanya kita itu harus pertanggungjawabkan. Jadi memang tidak bisa cepat. Tapi saya mendapatkan informasi dan beberapa kali sudah kita rapatkan juga, sebenarnya kalau menurut simulasi yang ada, sudah hampir 70% masyarakat kita ini dibantu oleh pemerintah. Baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun yang ada di daerah. Ya, sisanya 30% itu yang mungkin bisa kita kategorikan, ada beberapa persen yang kita kategorikan mampu. Kalau urusan terdampak, semua kita terdampak dengan COVID ini, termasuk Bupati. Ya, tetapi kita harus memilah yang mana harus kita prioritaskan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini banyak apa dan sebagainya, nanti kita minta lurah mengkoordinir mana yang belum. Tapi saya minta tolong juga bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan, ya memang kita harus akui juga kalau kita sudah mendapatkan bantuan. Tidak sedikit yang saya dapatkan, karena selain saya pribadi membantu, ada organisasi saya membantu, ada pemerintah juga yang membantu. Itu semuanya saya pantau. Di sini sudah saya bantu, saya tes, besoknya dia lapor lagi sama lurahnya, misalnya seperti itu. Itu ada juga yang terjadi. Jadi maksud saya, ya kita sebagai masyarakat ini dengan adanya wabah COVID ini tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri. Persoalan ini adalah persoalan kita bersama yang harus kita tanggung bersama. Baik pemerintah maupun masyarakatnya. Masyarakat tugasnya apa? Melihat apa aturan-aturan yang ada, kita harus ikuti. Salah satunya protokol pemerintah. Senantiasa menggunakan masker, harus hidup dalam lingkungan yang bersih misalnya. Kemudian harus rajin cuci tangan, jangan berada di tempat perkumpulan, kerumunan yang akan memudahkan terjangkitnya virus itu. Ini harus ikut dulu. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu sampai kapan virus ini selesai. Mungkin Nunukan suatu saat bisa akan 0 pasiennya, tetapi tidak menutup kemungkinan karena transportasi sudah dibuka, ada orang luar datang di kita, ya kita tidak tahu dia patuh atau tidak dengan protokol yang ada. Ini bisa memudahkan penularan virus itu. Jadi terkait persiapan kita dengan rencana pemerintah
apa itu istilah yang didengungkan, new normal ataupun normal baru, itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus bisa memastikan bahwa kita disiplin dengan semua arahan-arahan dan protokol pemerintah itu. Ya. Jadi jangan juga kita sebagai masyarakat memanfaatkan keadaan ini, oh banyak anggarannya, betul anggarannya banyak, tapi belum tentu uangnya ada. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kita di pemerintah daerah masalah bantuan kita siapkan 3 tahap dengan melihat dinamika masyarakat yang ada. Saya minta Bapak Ibu Lurah harus selektif, ya. Kita memprioritaskan masyarakat-masyarakat yang memang